Tumpukan sampah yang berada di kolong tol Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara terbakar. Api yang berkobar hebat muncul dari sela-sela jalan tol membuat para pengendara tidak berani melintas hingga menimbulkan kemacetan panjang. Dimonitor kemana? Dimonitor. Tambah api udah menjalar hampir ke rumah warga, Komandan. Asap hitam pekat yang terlihat dari kejauhan ini berasal dari tumpukan sampah yang terbakar di kolong tol Papanggo atau Tol Wiyoto Wiono, kilometer 16 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Api berkobar dari celah-celah jalan tol sehingga para pengendara mobil yang tengah melintas dari arah Ancol menuju Kelapa Gading maupun sebaliknya tidak berani melintas sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Wilayah Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung berusaha berjibaku memadamkan api. Menurut warga, belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran sampah ini. Namun diduga api muncul dari anak-anak yang bermain api di tumpukan sampah yang kemudian membesar. Sementara petugas menyebut masih menyelidiki penyebab kebakaran sampah. Kita nggak tahu dari mana yang bakar sampah pun kita nggak tahu. Katanya anak-anak yang bakar. Iya. Mana anak-anaknya siapa kita nggak tahu. Kalau penyebab awalnya masih dalam penyelidikan, tetapi di situ ada tumpukan sampah yang mengeluarkan asap dan api. Apakah ada warga yang bakar sampah sebelumnya, Pak? Nah, itu lagi dalam penyelidikan. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam beserta puluhan personil diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, belasan narapidana diduga dugem dan pesta narkoba di dalam rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru Riau. Usai berita ini viral, Kepala Rutan Pekanbaru dicopot dari jabatannya oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau. Dalam rekaman video berdurasi 26 detik, terlihat sejumlah napi titipan kejaksaan kasus narkoba asyik berjoget diiringi musik di dalam rutan tahanan kelas 1 Pekanbaru. Kantor Wilayah Ditjen Paskanwil Riau membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam rutan kelas 1 Pekanbaru. Pasca peristiwa, 14 orang tahanan dan narapidana diperiksa intensif oleh tim gabungan. Sementara itu, buntut dari peristiwa tersebut, Kepala Rutan Kelas 1 Pekanbaru dan Kepala Keamanan Rutan dicopot dari jabatannya. Sudah menarik Kepala Rutan Pekanbaru beserta KPR-nya untuk diperiksa di kantor wilayah, dan yang mereka berdua sudah saya bebas tugaskan. Yang diperiksa baru narapidana sebanyak 14 orang. Karena yang bertanggung jawab itu adalah Pak Karutan dan KPR, Kepala Keamanan, mereka juga harus mempertanggung itu dan kita periksa, sementara mereka berdua bebas. Sementara itu, pihak kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Riau kini tengah melakukan penyelidikan terkait narkoba yang didapat oleh para napi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia mengirimkan tim negosiasi ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi tarif impor baru. Ya, tim negosiasi yang terdiri dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara khusus memiliki target untuk berunding langsung dengan pemerintah AS di Washington, Amerika Serikat. Erlangga menyebut tim negosiasi menghendaki adanya hasil yang konkret dari perundingan dengan pemerintah AS. Erlangga juga menyebut pemerintah akan terbuka terhadap peluang membentuk pasar bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kemarin kan sudah rapat dengan seluruh kementerian dan tadi saya sudah laporkan ke Bapak Presiden. Tadi malam sudah ada pertemuan antara secara online Sekretaris Commerce
dengan Pak Luhut, saya dan beberapa Bu Mari dan yang lain, yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia. Itu termasuk yang penurunan PPh impor dan beberapa paket lainnya, Pak? Nah, kita bicara secara global dan nanti teknisnya akan dibahas